Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi dengan saya, Salzaki Atmasid Belsangi, mahasiswi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terkait mata kuliah saya sesuai dengan judul yang akan saya bawakan nanti, yaitu mata kuliah saya pajak daerah dan retribusi daerah bersama dosen pembimbing Pak Hal Kadri. Untuk itu saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pajak dengan pajak daerah. Kita jelaskan artinya terlebih dahulu. Kalau pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang ya teman-teman. Terus tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan keperluannya itu adalah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada negara terkait yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Dia sifatnya juga memaksa berdasarkan undang-undang, imbalannya juga secara tidak langsung dia digunakan untuk keperluan daerah masing-masing. Kemudian apa sih persamaan pajak dengan pajak daerah itu? Sama-sama adalah kontribusi wajib kepada negara. Kemudian juga dia bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, sama juga. Terus dia imbalannya juga tidak secara langsung ya teman-teman. Yang membedakan pajak dengan pajak daerah secara garis besarnya itu adalah keperluannya. Kalau pajak itu keperluannya untuk pemerintah, untuk kemakmuran rakyat seluruh Indonesia khususnya. Kalau pajak daerah itu keperluannya itu adalah untuk daerah itu sendiri. Misalnya nih di Sumatera Barat, pajak daerahnya berarti khusus Sumatera Barat saja, begitu teman-teman. Kemudian adalah PDRD. PDRD itu adalah singkatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. PDRD itu adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah ada beberapa segi. Yang pertama segi kontraprestasi. Kalau pajak itu kontraprestasinya itu tidak langsung. Maksudnya itu adalah imbalannya itu tidak secara langsung diberikan, dikumpulkan dulu pajaknya tersebut. Kalau retribusi ini kontraprestasinya itu langsung, berarti setelah kita membayar pajak tersebut maka langsung dapat imbalannya. Selanjutnya dari segi balas jasa pemerintah. Kalau pajak, balas jasa pemerintahnya itu berlaku untuk umum, sedangkan retribusi itu balas jasa pemerintahnya itu berlaku khusus. Kemudian dari segi sifat pemungutan. Kalau pajak daerah itu bersifat umum dan retribusi itu bersifat khusus. Selanjutnya segi sifat pelaksanaan. Kalau pajak daerah pelaksanaannya itu dapat dipaksakan, paksakannya itu bersifat yuridis. Yuridis di sini maksudnya itu berdasarkan undang-undang, berarti dia memaksakannya itu ada dasarnya gitu teman-teman. Dan kalau retribusi daerah pelaksanaannya itu dapat dipaksakan, paksakannya itu bersifat ekonomis, berarti tergantung ekonomi orang tersebut. Yang terakhir itu dari segi lembaga pemungutnya. Kalau pajak daerah yang mengut itu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan kalau retribusi itu yang mengut itu adalah pemerintahan daerah tersebut, pemerintahan daerahnya masing-masing. Nah, sekarang masuk ke apa saja sih yang termasuk dalam peraturan tentang pajak daerah. Di sini ada beberapa poin mengenai pajak daerah tuh, dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019. Ketiga ini tentang PDRD, pajak daerah, retribusi daerah. Terutama sekali untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu yang dipakai secara umumnya.
Selanjutnya poin peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 juga tentang retribusi daerah. Selanjutnya peraturan daerah tentang pajak daerah. Terus peraturan daerah tentang retribusi daerah. Yang terakhir ini adalah Kepmendagri, Kementerian Menteri Dalam Negeri, tentang pelaksanaan pajak daerah di Indonesia. Itu tentang dasar hukum yang mengenai pajak daerah. Next, selanjutnya mengenai jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ternyata pajak daerah itu terbagi atas dua. Yang pertama itu pajak provinsi dan yang kedua itu pajak kabupaten kota. Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh orang provinsi dan nanti pajaknya tersebut diperlukan digunain untuk pemerintahan wilayah provinsi. Sedangkan pajak kabupaten itu dipungut oleh orang kabupaten kota daerah kabupatennya masing-masing dan kegunaannya itu untuk memenuhi keperluan daerah masing-masing, kabupatennya masing-masing. Sekarang kita bahas jenis-jenis klasifikasinya, mulai dari pajak provinsi dan nantinya pajak kabupaten. Apa saja sih jenis-jenis dari pajak provinsi? Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor. Pajak itu dikenakan untuk seluruh jalan darat maupun air, kecuali kayak kereta api itu nggak termasuk ya pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya itu pajak bea balik nama atau BBNKB. Pajak bea balik nama itu subjek pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini dasar pengenaan pajaknya itu adalah nilai perolehan air permukaan. Yang keempat adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas dasar nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak penambahan nilai. Yang terakhir untuk pajak provinsi yaitu pajak rokok. Pajak rokok ini dasar pengenaannya adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Dan tarif pajaknya yaitu 10%. 10% ini adalah tarif pajak dari persen tarif cukai gitu. Kalau tarif cukai itu biasanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu tarif cukainya 40%. Next adalah pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota ini jenis-jenis klasifikasinya itu ada 11 jenis pajaknya. Yang pertama itu ada pajak hotel. Pajak hotel ini tarifnya adalah 10% dan masa pajaknya itu adalah 1 bulan. Yang kedua ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini objek pajaknya adalah orang yang menyelenggarakan hiburan. Subjek pajaknya adalah orang yang menikmati hiburan. Yang ketiga ada pajak restoran. Pajak restoran ini berarti yang menyetorkan pajak adalah konsumen. Intinya itu adalah konsumen ini adalah yang membayar pajaknya. Selanjutnya pajak reklam. Pajak reklam ini dipungut atas benda media yang dirancang untuk komersial, kecuali dari pemerintah atau melalui internet, koran maupun televisi. Contoh pajak reklam itu medianya itu seperti contohnya kita bisa lihat di jalan, di lalu lintas, di perempatan bisa kalian lihat ada baliho-baliho besar, spanduk besar. Itu merupakan contoh iklan yang dikenakan pajak. Selanjutnya ada namanya pajak penerangan jalan. Lanjutnya pajak mineral bukan logam dan batuan. Next pajak parkir. Pajak parkir bisa kita temukan misalnya kayak di tempat-tempat umum seperti kayak di pasar. Selanjutnya ada pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan, dan pajak perolehan hak atas tanah.
Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.